Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh dua orang bersaudara. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang diderita oleh para warga mencapai 23 miliar rupiah. Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi perputaran uang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Alisa dengan NIM 90500124125. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C angkatan 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kebijakan investasi. Nah, banyak orang yang mengira bahwa investasi itu sama dengan judi atau spekulasi murni. Padahal dalam dunia keuangan ada sistem yang dirancang khusus untuk membuang jauh-jauh unsur tersebut. Namanya adalah investasi syariah. Tapi apa sih yang membedakannya dengan investasi biasa? Apa cuma dari label halal saja? Nah, sebuah instrumen keuangan baru bisa disebut syariah jika lolos dari 3 larangan utama. Yang pertama adalah riba. Riba tidak boleh dilakukan karena adanya untung-untungan yang berasal dari bunga berbunga atau pemerasan. Yang kedua adalah garar. Garar yaitu ketidakjelasan. Akad atau perjanjiannya harus secara transparan dan tidak ada udang di balik batu. Ketiga adalah maisir atau judi. Investasi syariah melarang keras spekulasi buta yang hanya mengandalkan keberuntungan tanpa analisis yang jelas. Lalu, bagaimana cara menentukan sebuah perusahaan itu syariah atau tidak? Nah, di Indonesia, OJK dan DSN MUI melakukan penyaringan ketat melalui 2 filter utama. Yang pertama yaitu filter bisnis. Perusahaan tidak boleh menjual atau memproduksi barang haram seperti alkohol, rokok, perjudian, senjata pemusnah, atau jasa keuangan konvensional yang berbasis bunga. Kedua adalah filter finansial. Ini yang unik, perusahaan tidak boleh punya utang berbasis bunga lebih dari 45% dari total asetnya. Selain itu, pendapatan tidak halal mereka, misalnya bunga dari rekening bank operasional tidak boleh lebih dari 10%. Tapi, bagaimana jika perusahaan syariah terlanjur menerima uang dari pendapatan non-halal yang 10% tadi? Nah, disinilah berlaku kebijakan cleaning atau pembersihan. Manajer investasi wajib memisahkan bagian keuntungan yang tidak halal tersebut. Nah, uang itu tidak akan diberikan kepada investor sebagai keuntungan atau dividen, tetapi wajib disumbangkan seluruhnya untuk dana sosial atau pembangunan fasilitas umum. Jadi, keuntungan yang masuk ke kantong investor dipastikan sudah bersih. Kesimpulannya, kebijakan investasi syariah sebenarnya mengadopsi konsep global yang disebut dengan ethical investing atau investasi beretika. Nah, sistem ini memastikan modal kita tidak hanya tumbuh, tapi juga membawa dampak sosial yang baik dan adil bagi semua pihak. Nah, itulah sedikit video mengenai kebijakan investasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan suci. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.